Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah mengetahui semua itu, ada kehangatan yang tak terlukiskan dalam hati Chu Feng. Karena setidaknya dia sudah tahu, bahwa keluarganya tidak meninggalkannya. Justru sebaliknya, mereka sudah menciptakan fondasi yang kokoh untuknya. Dia merasa pasti ada alasan lain, mengapa keluarganya meninggalkan dirinya. Dia harus tahu alasan itu, dan dia harus menemukan keluarganya, itu untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Hoi hoi hoi, apa yang kamu pikirkan? Cepat lepaskan aku, teriak si telur. Melihat bahwa Chu Feng tenggelam dalam pemikirannya, telur hitam itu mulai meraung. Apakah kamu meremehkan kecerdasan aku, atau kamu sedang melebih-lebihkan kecerdasan kamu? Dendammu itu sangatlah berat. Jika aku membiarkan kamu keluar, itu namanya aku bunuh diri, balas Chu Feng. Chu Feng dengan ganas meliriknya, dan tidak memperhatikannya lagi. Dia segera duduk bersila, dan mulai mengatur pikiran-pikiran di otaknya untuk terhubung dengan kekuatan formasi roh. Oi, Chu Feng, kamu bocah yang busuk. Kamu berani mengabaikanku. Bajingan, kamu ingin menghubungkan dengan kekuatan formasi roh kan? Aku bisa mengajarimu. Apakah kamu masih ingin mengalahkan Gong Luyun itu? Aku bisa bantumu. Hei bocah, teriak telur itu. Telur hitam itu mulai bergetar keras, seakan-akan dua takut Chu Feng tidak akan peduli padanya. Bisakah kamu benar-benar membantu aku terhubung ke kekuatan formasi roh? Tanya Chu Feng. Chu Feng memandangnya dengan curiga, dan bukan karena dia ingin menipu wanita itu menjadi apapun. Tetapi dia mencoba untuk menghubungkannya sekarang. Baru setelah itu dia tahu bahwa, bahkan jika ruang roh dunia dibangun, itu masih sangat sulit untuk terhubung dengan kekuatan formasi roh. Tentu saja aku bisa. Apakah kamu pikir aku hanya pajangan saja? Saat ini, kekuatan formasi roh sudah di dalam ruang roh dunia. Hanya saja, itu tidak membiarkan kamu menggunakannya. Jika kamu menggunakan kekuatan roh kamu untuk menghubungkannya, maka kamu perlu mencarinya satu persatu, dan memahaminya sedikit demi sedikit. Itu akan menghabiskan beberapa hari dari waktumu dan kamu hanya akan bisa terhubung dengan sedikit kekuatan spirit formation saja. Namun, aku punya mantra tersendiri di sini. Selama kamu menggunakan mantra ini, kamu akan bisa menggunakan kekuatan formasi roh itu. Tentu saja, seberapa banyak yang dapat kamu gunakan, itu masih akan mengandalkan kekuatan pribadi kamu. Karena menggunakan kekuatan formasi roh itu, ini sama dengan menggunakan kekuatan roh kamu. Telur hitam menjelaskan. Mantra, apakah itu mantra yang akan membatalkan segel kamu? Balas Chu Feng yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh telur hitam itu. Hoi hoi hoi, apa yang kamu takutkan? Ini adalah dunia roh kamu sendiri dan semuanya dikendalikan oleh kamu. Aku tidak punya cara untuk melukaimu. Dan juga, aku bilang kepadamu bahwa aku telah disegel. Tidak hanya tubuh aku terikat oleh benda sialan ini, bahkan kultivasi aku juga telah dibatasi. Kekuatan aku saat ini jauh daripada milikmu. Atau kalau tidak, mengapa juga aku membutuhkan kamu untuk membantu aku membuka segel ini? Aku pasti sudah bisa memecahkan benda ini sejak lama, teriak telur hitam itu dengan nada yang agak marah. Chu Feng berpikir tentang apa yang dikatakan telur hitam itu, dan dia merasa itu tidak masuk akal. Kemudian Chu Feng pun bertanya, katakan padaku mantra apa itu, dan biarkan aku melihat apakah itu berguna atau tidak, ucap Chu Feng. Cih, apakah kamu ingin mengambil ini secara gratis? Suara menghina datang dari telur hitam itu. Lalu apa yang kamu inginkan untuk memberitahuku mantra itu? Tanya Chu Feng. Itu sangat sederhana. Bantu aku membatalkan segel ini, jawab telur itu. Cih, jangan harap, ucap Chu Feng. Hei, apakah kamu seorang pria atau bukan? Kenapa kamu begitu pengecut? Aku sudah mengatakan kalau kultivasi aku telah disegel,
dan aku tidak memiliki cara untuk melukai kamu. Selain itu, ini adalah dunia rohmu sendiri, ucap telur itu. Jangan coba-coba menipu aku. World Spirit Space ini sangat aneh, dan bahkan itu tidak dikendalikan oleh aku. Mengapa aku tidak bisa menggunakan kekuatan formasi roh? Mengapa aku masih perlu terhubung? Tanya Chu Feng. Idiot, idiot, idiot. Aku bersumpah kepada surga, aku tidak akan menyakitimu. Sebenarnya aku adalah orang yang sangat baik, ucap telur itu. Oh, aku baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa dia lebih baik tidak tahu siapa yang menyegelnya di tempat ini, atau dia akan membiarkan orang itu membayar harganya. Itu berarti hanya membutuhkan orang itu untuk membayar harganya, tetapi tidak mengambil nyawanya. Jika kamu adalah aku, setelah disegel di satu tempat selama 15 tahun, tanpa apapun untuk makan atau minum, bahkan tanpa seseorang untuk berbicara dengan kamu, tidakkah kamu akan memiliki kebencian juga? Meskipun kamu cukup diganggu dan berduka oleh keluarga Chu, setidaknya seseorang bisa menggertakmu. Bahkan jika aku ingin diintimidasi, maka itu tidak akan bisa, balas Chu Feng. Hei, aku selalu menunggumu di sini dengan saksama. Ketika kamu akhirnya masuk setelah begitu banyak kesulitan, kamu tidak mau membantu aku. Kamu benar-benar bajingan besar yang tiada taraf. Berbicara sampai di sana, suara tangisan datang dari dalam telur hitam. Suara yang begitu manis menangis begitu sedih, dan suara itu terdengar tak tertahankan. Terutama setelah mendengar kata-katanya, hati Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mulai melunak. Setelah pertimbangan hati-hati, Chu Feng merasa bahwa dia bukan tanpa alasan. Jadi, dia segera bertanya, apa yang bisa aku bantu untuk membuka segelnya? Tanya Chu Feng. Kamu tidak bisa membuka segel di tubuhku, tetapi kamu dapat membantuku memecahkan hal ini. Hingga setidaknya, aku bisa mendapatkan kebebasan di dunia rohmu. Metode pemecahannya cukup sederhana, kamu hanya perlu menggunakan kekuatan kamu, dan kemudian meninjunya sekali, jawab telur itu. Sesederhana itukah? Balas Chu Feng dengan sedikit ragu. Apa? Sesederhana itu katamu? Jika kamu tidak percaya kepada aku, maka coba saja. Di dalam telur hitam itu, ini terdengar suara yang seperti anak yang manja. Baiklah, mundur sejauh mungkin, sehingga pukulan aku tidak akan melukai kamu, ucap Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Chu Feng berjalan di depan telur hitam itu. Pada awalnya, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelidikinya. Lalu dia menemukan bahwa telur hitam itu sangatlah aneh, karena dia tidak bisa melihatnya melalui sengkang itu pada saat itu juga. Saat dia menggertakkan giginya, tiba-tiba saja Chu Feng melemparkan tinjunya. Dengan suara bang, sebuah ceplakan berbentuk kepalan muncul di telur hitam tersebut. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mulai menyebar. Krekek krejek krekek. Retakan dengan cepat memanjang, dan terus menciptakan suara yang jelas. Telur hitam aneh itu benar-benar rusak dengan satu pukulan dari Chu Feng, dan potongan-potongan cangkang telur mulai berjatuhan. Pada akhirnya, telur hitam besar itu dipotong menjadi dua, dan akhirnya terbelah. Pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul di depan mata Chu Feng. Itu adalah gadis muda dengan kulit putih seperti salju musim dingin, namun kilau kemerahan dipancarkan pada kulitnya. Dengan sekali pandang saja, orang bisa tahu bahwa kulitnya sangat halus, dan itu benar-benar membuat orang ingin merasakannya. Namun di depannya, hal yang paling menarik bagi Chu Feng adalah wajah gadis ini. Pada wajah yang seperti angsa sempurna ini itu ada sepasang mata besar yang mengkilap. Di dalam pupil hitamnya, itu seolah-olah ada sungai bintang yang dalam dan menawan. Di bawah matanya yang indah, itu ada hidung yang mungil dan halus. Di bawah hidungnya, itu ada mulut kecil yang lembut dan merah muda. Bibirnya sedikit menjulur keluar, dan itu sangat indah, serta sangat menggoda. Rambut hitamnya bertebaran di bahu seputih saljunya, dan itu sangatlah memikat hati.
Sosoknya itu bisa dikatakan sempurna. Menempel masuk dan keluar di mana ia dibutuhkan, dan itu sangatlah berkembang. Roknya juga sangat istimewa. Itu ditenun bersama oleh bulu hitam, dan meskipun tidak ada yang tahu apa bulu mereka, namun mereka terlihat sangat cantik. Terutama ketika rok hitam itu terlihat sangat pendek. Dia menunjukkan bahu putih salju di atasnya, kaki putih salju di bagian bawahnya, dan berganti-ganti antara hitam dan putih, itu membuatnya tampak seperti peri. Kecantikan yang datang darinya, itu bisa membuat orang tercekik. Sangat indah, dan dia juga sangat cantik. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat Chu Feng dalam hidupnya. Jika dikatakan bahwa kakak beradik Surou dan Sumei dapat menghancurkan kota dengan kecantikan mereka, penampilan gadis ini benar-benar dapat mengejutkan semua makhluk hidup. Apa yang kamu lihat? Jika kamu sudah begitu cabul di usia yang begitu muda, apa yang akan terjadi ketika kamu tumbuh dewasa? Ucap gadis itu sambil berkedip-kedip, ketika dia melemparkan tatapan jijik terhadap Chu Feng. Kamu salah. Ini tidak disebut cabul, tapi ini disebut penghargaan, balat Chu Feng sambil menyeka mulutnya, dan barulah kemudian dia menemukan bahwa dia mengeluarkan air liur. Cih, ada beberapa alasan yang kamu miliki, ucap gadis itu sambil melirik Chu Feng. Kemudian sudut mulutnya naik sedikit, dan senyum manis yang tak tertandingi mulai berkembang. Wow, perasaan kebebasan masih yang terbaik. Ucap gadis itu sambil merasa sangat bahagia. Pertama-tama dia membuka lengannya, lalu berputar di tempat dia berdiri, dan kemudian dia mulai berlari kemana-mana di World Spirit Space. Dia seperti anak kecil yang hanya ingin bersenang-senang, tetapi dalam kenyataannya, dia lebih seperti burung kecil yang mendapatkan kebebasan. Hei gadis kecil, aku ingin tahu bagaimana aku harus memanggil kamu. Chu Feng berbicara dan bertanya. Apanya yang gadis kecil? Panggil aku Ratu, balas gadis itu sambil mengoreksi ucapan Chu Feng. Ratu apanya? Kamu jelas-jelas hanyalah seorang gadis kecil. Katakan padaku bagaimana aku harus memanggilmu. Atau kalau tidak, aku akan memanggilmu telur. Chu Feng tersenyum dan berkata. Bajingan, kamu tuh yang telur. Seluruh keluargamu adalah telur, balas gadis itu sambil menjulurkan lidah kecilnya ke arah Chu Feng, dan kemudian menarik wajahnya. Sikapnya sekarang ini, itu disebut nakal. Jika bukan karena dia menunggu 15 tahun di dunia spiritualnya sendiri, dan sudah mendapatkan kecerdasan dewasa 15 tahun yang lalu, Chu Feng benar-benar akan curiga bahwa dia masihlah anak yang nakal. Oi telur, jika ingin menjadi manusia, itu berarti kamu harus jujur. Bukankah sudah waktunya untuk memberitahu aku, mantra untuk menyingkat kekuatan formasi roh? Ucap Chu Feng. Aku bukan manusia, jadi apakah itu berarti aku tidak perlu jujur? Balas si gadis kecil. Kamu, Chu Feng terdiam. Dia telah melihat orang-orang yang tak tahu malu sebelumnya, tetapi dia jarang melihat orang yang lebih tak tahu malu daripada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia telah ditipu oleh seorang gadis kecil pada hari ini. Hahaha, baiklah, meskipun aku bukan manusia, aku ini sangat jujur. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, selama kamu berjanji kepada aku untuk memanggil aku Ratu, aku akan memberitahu kamu mantra itu, ucap si Ratu. Siap Ratu, Chu Feng dengan tegas berteriak. Mengutuk. Kamu benar-benar tidak memiliki integritas, balas si Ratu. Gadis itu melirik Chu Feng, lalu mengatakan kalimat frasa dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Chu Feng. Saat dia mulai berbicara, Chu Feng bisa merasakan di dalam World Spirit Space-nya, gas transparan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, dan mulai berputar di sekitar gadis itu. Pergi, ucap si Ratu. Tiba-tiba saja gadis itu menggunakan jarinya untuk menunjuk ke arah Chu Feng, dan gas itu melonjak ke tubuh Chu Feng. Ini kekuatan formasi roh. Seru Chu Feng dengan terkejut. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa gas transparan aneh adalah kekuatan formasi roh. Hanya aku seorang yang bisa menggunakan mantra ini.
Tetapi selama aku ada di sini, kekuatan formasi roh akan tersedia untuk kamu gunakan, ucap si ratu. Setelah mengirimkan kekuatan formasi roh ke dalam tubuh Chu Feng, gadis itu tersenyum bangga. Ratuku, kamu cukup mengesankan. Sebelumnya kamu telah mengatakan bahwa, kamu dapat membantu aku mengalahkan Gong Luyun itu. Aku ingin tahu, bagaimana kamu berencana untuk melakukan hal itu? Chu Feng tertawa dan bertanya. Tentu saja aku bisa membantumu. Selama kamu menjadi spiritualis dunia yang berkualitas, kamu akan dipandang sebagai tamu kehormatan di mana-mana, dan banyak orang akan memberi kamu manfaat. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di dalam dantian kamu, hal itu dapat membantu kamu dengan cepat menyerap obat spiritual. Dengan begitu, kecepatan kultivasi kamu akan sangat cepat. Namun, jika kamu ingin orang lain melihatmu sebagai tamu kehormatan, maka kamu harus melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjadi spiritualis dunia yang berkualitas, ucap gadis itu menjelaskan. Spiritualis dunia yang berkualitas, bagaimana seseorang dapat dianggap sebagai spiritualis dunia yang berkualitas? Tanya Chu Feng. Bagi kebanyakan orang, mereka memandang diri mereka sebagai spiritualis dunia, itu selama mereka mampu menggunakan kekuatan formasi roh, mampu menggunakan mantra formasi roh, dan mampu membuat formasi pertahanan. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang itu tidak dapat dianggap sebagai spiritualis dunia. Spiritualis dunia yang memenuhi syarat, itu tidak hanya perlu memahami metode pertahanan terkuat. Tetapi mereka juga perlu memahami metode serangan terkuat. Mereka yang menggunakan formasi roh untuk pertahanan dan roh dunia untuk serangan, mereka adalah spiritualis dunia sejati, ucap si ratu menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Chu Feng merasa cukup bersemangat. Dia akhirnya tahu kegunaan gadis itu. Dia adalah seorang instruktur yang mengajarinya, bagaimana menjadi spiritualis dunia. Aku sudah tahu apa formasi roh. Akan tetapi, apa itu roh dunia? Tanya Chu Feng dengan bersemangat. Kekuatan formasi roh berasal dari energi dunia spiritual, contohnya seperti kekuatan dari ranah spirit, kekuatan dari ranah asal, dan kekuatan dari ranah mendalam dari dunia manusia. Adapun roh dunia, mereka adalah organisme yang berasal dari dunia spiritual. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan mereka dapat berada di dalam tubuh kamu. Itu juga berarti jika ada roh dunia dari ranah mendalam yang bersedia untuk melayani kamu, maka tidak masalah jika kamu berada di tingkat 8 dari ranah spirit. Dengan begitu, maka kamu akan menjadi ahli di ranah mendalam dengan kekuatan itu di belakang kamu. Gadis itu menjelaskan. Apakah itu kuat? Apa yang harus aku lakukan untuk dapat terhubung ke roh dunia? Apakah ada roh dunia di ruang roh dunia ini juga? Tanya Chu Feng yang mulai mencari kemana-mana, dan mencoba menemukan bahkan bayangan roh dunia. Tentu saja tidak. Roh dunia hanya hidup di dunia roh saja. Dengan kekuatan roh kamu saat ini, kamu tidak memiliki cara untuk menghubungkannya. Jangankan kamu, bahkan tetua Zuge tidak bisa mendapatkan roh dunia untuk melayaninya. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai spiritualis dunia yang sebenarnya. Gadis itu berkata dengan jijik. Apa? Bahkan tetua Zuge tidak bisa melakukannya? Chu Feng agak kehilangan kata-kata. Kekuatan roh tetua Zuge tentu saja jauh lebih kuat dari dirinya. Jika tetua Zuge tidak bisa melakukannya, maka dia memiliki harapan yang lebih jauh. Tidak perlu berkecil hati seperti itu, karena seseorang telah menyiapkan hadiah besar untuk kamu. Mereka menangkap setidaknya 2 roh dunia, dan menguncinya di ruang roh dunia kamu, ucap gadis itu sambil tersenyum. Di mana roh dunia itu? Tanya Chu Feng yang mengerti arti dari gadis itu. Tanpa ragu, itu adalah keluarganya yang menyiapkan roh dunia untuknya. Untuk saat ini ada 2 roh dunia. Yang satu sangat kuat, dan yang lainnya sangatlah lemah. Namun, tak satu pun dari mereka yang akan melayanimu dengan gratis. Jadi aku ingin tahu, yang mana yang kamu minati sekarang?
Tanya gadis itu sambil terkikik ketika menatap Chu Feng. Mari kita bicara tentang yang lemah dulu, balas Chu Feng. Chu Feng berpikir sebentar, dan dia merasa bahwa lebih tepat untuk mengendalikan yang lemah. Yang lebih lemah ada di belakang pintu besar itu, jawab gadis itu sambil mengarahkan jarinya ke pintu yang mengeluarkan aura mengerikan. Ada roh dunia terkunci di belakang sana, seru Chu Feng sambil tidak bisa menahan ludahnya. Meskipun dia tidak pernah melihat apa yang disebut roh dunia, dia juga tahu bahwa roh dunia di sana tentu saja sangat mengerikan. Benar sekali. Menurut kamu, apa yang dikunci di belakang sana? Roh dunia itu sangat kejam, dan tentu saja tidak akan melayani kamu. Meskipun aku mengatakan bahwa itu sangat lemah, tapi itu tidak lemah untukmu. Jika kamu melepaskannya, kekuatan roh kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Roh itu akan mengambil alih tubuhmu, dan dengan tubuhmu sebagai medianya, itu akan terus hidup di dunia manusia. Dengan emosinya, 9 provinsi kamu mungkin akan dihancurkan olehnya, ucap si ratu menjelaskan. Apakah itu sangat kuat? Ternyata monster yang menakutkan seperti itu terkunci di tubuhku, ucap Chu Feng sambil tertegun. Namun, semakin dia berpikir, maka semakin mengesankan tentang keluarganya. Tidak hanya mereka memaksa pria kuat yang tak terkira itu menjadi gila, dan membuatnya kehilangan akalnya. Tetapi mereka juga menempatkan monster yang bisa menghancurkan 9 provinsi di dalam tubuhnya, dan itulah yang membuatnya terlalu mengesankan. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gadis itu. Monster yang bisa menghancurkan 9 provinsi hanyalah yang lemah, dan itu berarti ada monster yang lebih menakutkan lagi. Berpikir sampai titik itu, keringat dingin tidak bisa membantunya, tetapi malah membuatnya menggigil. Rambut dan tulangnya bergidik ketakutan, ketika dia dengan gugup memeriksa sekitar daerah itu. Namun, dia menemukan bahwa selain pintu besar itu, dia tidak menemukan tempat lain yang mengunci monster kuat itu. Di mana yang lainnya? Di mana yang sangat kuat itu berada? Tanya Chu Feng dengan tegang. Mendengar pertanyaan Chu Feng, gadis itu dengan anehnya tersenyum, lalu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Tentu saja, yang sangat kuat sudah dilepaskan olehmu," jawab si ratu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.